Okay, continue. For fill in the gaps to complete the sentence. For number 1, Sharon wakes up at, yang ini udah ya kalau nggak salah ya. Ini udah belum? Oh, belum, oke. Okay. Sharon wakes up at 5 a.m. on Mondays. Ya, karena apa pakai on? Karena di sini hari. Hari, jadi pakai on. Oke, okay, for number 1. We eat lunch at 3 p.m. on the weekend. On the weekend. Okay, number 2. She goes to bed at 1 a.m. on the weekend. She goes, yeah. She goes She to goes bed. to To bed at 1 a.m. on the weekend. Number 3. I go to work from Monday to Wednesday. Ya, cara membacanya Wednesday. Wednesday. Ini nih aku tulis. Wednesday. Can you repeat? Bacanya gimana? Wednesday. Ya. I go to work from Monday to Wednesday. I go to work from Monday to Wednesday. Ya, number 4. They eat dinner at 9 p.m. on the weekend. Yeah, they eat dinner at 9 p.m. on the weekend. Number 5. We finish work at 3 p.m. on Friday. Fridays. Friday. Pakai S. Fridays. Friday. Kurang S. Oh, Fridays. Yeah, we finish work at 3 p.m. on Fridays. Number 6. I eat breakfast at work from Mondays. On ya. Kalau from itu pasti ada duanya. Kalau from di sini pasti ada to-nya kan. I eat breakfast at work on Mondays. Jadi setiap hari Senin dia sarapan di kantor ya. Jadi kalau ada dua kayak gini, kemungkinan pakai from ya. Jadi pakai from, baru di sini pakai to. Jadi kalau ada dua ya, jadi pakai from dan to. Kalau cuma satu, pakai on. Ya. Yes. Oke, ini adalah vocabulary activities ya. Nah, selanjutnya kita mulai mengisi ya. Yang kosong dengan kalimat yang benar. Jadi kita lihat nih gambarnya sesuai dengan gambar di atas. Ya. Number 1, karena gambarnya ini ya. Play tennis, ya seperti gambar orang main tenis ya. Jadi she plays tennis on Mondays. Nah, play-nya itu pakai S ya. Karena di sini kan ada kata S. Nah, di sini nih, belakang huruf Monday itu kan ada S. Jadi artinya setiap hari Senin, dia selalu bermain tenis. Jadi karena di sini pakai S, di kata kerjanya juga pakai S. Oke, for number 1. He goes to the gym on Thursday and Friday. Tuesdays and Fridays. Ya, diulang pakai S, ada S-nya. He goes to the gym on Tuesdays and Fridays. Ya, he goes. Number 2. Nomor 2. They go swimming on Thursdays. They go swimming on Thursday. They go, yeah, on Thursday. Number 3. He plays soccer on Wednesday. Wednesday. Ya, Wednesdays. Ada S-nya ya. Number 4. I take a bath on the weekend. Pakai S ya, text-nya. I take. Oh, sorry, nggak pakai ya. Jadi karena di sini nggak pakai S, jadi I take a bath on the weekend. Number 5. You read the newspaper on Saturdays. You read. Langsung aja.
You read. You read the newspaper on Saturdays. Ya, read-nya di sini pakai S ya. Karena di belakangnya kan ada S nih. Read the newspaper. Coba dibaca lagi, Kak. You read the newspaper on Saturdays. Ya. Lanjut, kita ada masih latihannya. Di sini menggunakan on ya. I play tennis on Wednesdays. Number 1, Kavita. I watch TV on Sundays. Yeah, I watch TV on Sundays. Number 2, I take a bath at 7 p.m. every day. yeah, I take a bath at 7 p.m. every day. Number 3, I go to bed at 10 o'clock on Sundays. yeah, I go to bed at 10 o'clock on Sundays. Number 4, I get up at 8 a.m. from Monday to Friday. yeah, I get up at 8 a.m. From Monday to Friday. Nah, selanjutnya ini adalah vocabulary frequency phrases. Ya. Kamu tahu ini ya cara membacanya adalah once a week, twice a week, 3 times a week, every day. Dalam bahasa Indonesia ini artinya apa? Once a week, satu minggu. Satu minggu apa? Kalau satu minggu kan a week. Kalau ada once a week-nya artinya apa? Satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu. Kalau twice a week? Dua minggu. Ya, jadi kalau kamu lihat nih, ada yang dicentang satu kali. Terus ini ada 7 kan? 1, 2, 3, 7. Artinya kira apa nih yang ini? 7 itu kan menyatakan satu minggu. Terus yang dicentang ini 1. Artinya apa Kak, dalam bahasa Indonesia kira-kira? Satu hari. Satu hari? Satu hari apa? Satu hari apa? Dalam seminggu. Ya, satu kali dalam seminggu. Kalau twice a week? 2 kali Ya, seminggu. 2 kali dalam seminggu. 3 times a week. 3 kali seminggu. Ya, 3 kali seminggu dan everyday adalah setiap hari. Jadi kalau kamu lihat di sini, ya yang di checklist itu hanya 1 dari 7. Jadi artinya 1 hari dalam 1 minggu. 2 kali dalam, atau 2 hari, 2 kali ya intinya. 2 kali dalam 1 minggu. Begitu juga ini. Nah, ini adalah frasa waktu, frasa apa? Frekuensi. Jadi frasa frekuensi ini untuk menunjukkan bahwa kita sering ya melakukan sesuatu hal. Jadi use frequency phrases to say how often something normally happens. Ya, jadi di sini kita dalam kalimat ini ya ini kan kita menggunakan present simple. Ya, I go to the gym. Frekuensinya kita menggunakan twice a week. I go to the gym twice a week. Jadi aku pergi ke gym 2 kali seminggu. Oke, coba tolong dibaca Kak Vita untuk further examples with frequency phrases. He goes to work 3 times a week. Ya, bacanya he goes, bukan gas. He goes. He goes to work 3 times a week. Lanjut. She goes swimming 4 times a week. Ya, lanjut. We eat dinner at 7:30 p.m. every day. Ya, we eat dinner at 7:30 p.m. every day. Lanjut. They watch TV 5 times a week. Ya, they watch television 5 times a week. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan audio, ya listening to the audio and answer the question. Ya, boleh disiapkan kertas dan pulpen ya Kak.
Dengeran nggak suaranya? Enggak, Miss. Oke, diulang ya. I'm Angela. Dengeran? Iya, Miss. I'm a farmer. So I get up early every day. I wake up at 5 a.m. and get up at 5:15 to feed the animals. Ya, itu contoh ya. Untuk yang atas ini Angela. Angela wakes up at 5:30 a.m. every day. Ya, artinya false. Ya, karena dia bangunnya jam berapa? Dengar nggak? At 6 ya? Jam 6. Ya, karena bukan jam 5.30, tapi dia bangunnya jam 6. Lanjut for number 1. My name is Fred. I'm a businessman, and I work in an office in London. I work from 8 a.m. to 6 p.m. 5 days a week. I don't work on weekends. Ya. Is it true or false? True. Ya, true. For question number 2. I'm Scott. I'm a nurse in a hospital, and I work at night. I start work at 7 p.m. and finish at 5 a.m. I have dinner at 6 a.m., then go to bed at 8 a.m. Dapat Kak? Ya, Miss. True. Ya. True. Okay, number 3. Sebentar. I'm Linda. I'm a chef, and I work in a busy restaurant every day. I start work at 4 p.m. and finish at 11 p.m. It's hot in the kitchen, so I have a shower every night when I get home. Yeah, is it true or false? False. Yeah, because she Has has shower a shower every night. every night. Number 4. I'm Jennifer, and I'm a student. I study during the day, and I work in the evenings to pay for my studies. I'm busy every night, so on the weekend, I just watch TV. It's the only time I get to relax. Is it True. true or false? True, yeah. Okay, the last one is number 5. My name is Tim. My daughter is only 2 years old, so she has a bath and goes to bed at 6:30 p.m. from Monday to Saturday. On Sundays, we go out for the day, so she goes to bed at 7 p.m. Okay, is it true or false? False. False. The correct one is, yang benar adalah go 7. to bed at 7 p.m. ya. Oke, selanjutnya masih ada latihan ya. Kita menyusun kalimat ini sesuai dengan susunan yang benar. Ya, karena yang di atas ini masih acak-acakan ya. Jadi for example, the correct one is he has a shower every day. Okay. For number 1, correct answer. The correct sentence. I get up at 6 a.m. Mm-hmm.
I get up. I get up at 6 a.m. Yes. 5 days a week. Yeah, I get up at 6 a.m. 5 days a week. Number 2. They go to bed at 11 p.m. every day. Yeah, number 3. Sarah plays soccer twice a week. Yeah, Sarah plays soccer twice a week. Number 4. Jamie Jamie. washes his clothes Hmm? once a week. Ya, Jamie washes his clothes once a week. Ya. Selanjutnya ini ya kita mengisi titik-titik yang kosong menggunakan on atau from dan to ya. Jadi yang contohnya yang di atas adalah Tom read the newspaper on Sundays. Tom read the newspaper on Sundays. Di sini kita pakai on ya karena ini adalah hari. Selanjutnya di sini number 1. Kira-kira diisi dengan apa? At. Ya, coba dibaca kalimatnya. We get up at 7 a.m. 5 times a week. Yeah, we get up at 7 a.m. 5 times a week. Number 2. They go to work from Monday to Friday. Yeah, they go to work from Monday to Friday. Number 3. Linda washes her face on day. Every day. Oh, every day. Yeah, Linda washes her face every day. Number 4. Colin sleeps at 11 p.m. at Sebelum 11 p.m. pakai apa? at At belum tepat ya? from From 11 p.m. Selanjutnya 2. 6 a.m. Ya, Colin sleeps from 11 p.m. to 6 a.m. Jadi si Colin ini tidurnya dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu negative with to be. Ya. Jadi di sini untuk membentuk kalimat negatif yang menggunakan kata not, jadi semua kalimat negatif itu adalah semua kalimat yang menggunakan not ya. Ya, dalam bentuk. Nah, kalau not ini kalau bisa disingkat ya. Jadi kalau disingkat itu menjadi bentuk N, atas T. Ya. Tergantung dengan, negative sentence ini disandingkan dengan kata kerja yaitu to be, yang memiliki artinya itu negatif ya, dengan kata kerja yang lain. Ya, contohnya adalah I am a farmer. Kemudian I am not a doctor. Jadi not di sini ya ditambahkan untuk menambahkan kalimat dalam kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif itu tinggal ditambahkan kata not. Nah, untuk I am not itu nggak bisa ya disingkat jadi I am. Jadi kalau khusus untuk I am not, ini nggak bisa dibikin jadi kayak gini ya. Nggak ada ya. Oke, coba dibaca yang ini. Further examples negative with the verb to be. He is not an adult. Lanjut. They are not engineers. They are not actors. It is not 5 o'clock. This is not a pig. Yes. That is not my bag. Ya. Jadi yang ini is not itu bisa disingkat menjadi isn't ya. Isn't. Jadi cara membacanya he isn't an adult. Coba diulang, Kak. He isn't an adult.
Ya, they aren't engineers. Aren't. Coba. Jadi are not itu bisa disingkat menjadi aren't. They aren't engineers. They aren't engineers. We aren't actors. We aren't the actors. Jadi ini it is not, jadi berubah menjadi it isn't 5 o'clock. It isn't 5 o'clock. It isn't 5 o'clock. This isn't a pig. This isn't a pig. That isn't my bag. That isn't my bag. Yes. Oke. Jadi untuk membentuk kalimat ya menggunakan kalimat negatif menggunakan to be, kita bisa menggunakan ini ya. Jadi diawali dengan subjek dan verb ya, seperti misalnya I, kemudian verbnya itu atau to be-nya itu kan adalah am ya. Jadi verb atau to be-nya itu berubah-berubah ya, tergantung dari subjeknya. Jadi kalau I selalu am, she is ya, we are. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan not. Ya, maka dan the rest of sentence-nya misalnya a doctor. Kalau I, karena kan satu orang, itu sih. Jadi kalau satu orang di sini juga pakai satu, ya satu. A doctor itu artinya satu orang dokter. Gitu. Aku adalah seorang dokter. Gitu. I am not a doctor. Kalau doctors yang pakai s jamak ini kan kata bendanya jamak. Jadi subjeknya harus jamak. Kata kerjanya atau verbnya juga harus jamak. Jadi kalau mau pakai doctors itu harus di sini juga jamak ya. We are not doctors. I am not a doctor. She is not a doctor. Jadi kata apa subjeknya. Kalau subjeknya jamak maka diikuti dengan kata benda yang jamak juga. Kalau subjeknya negatif, subjek yang terdiri dari satu orang atau singular, maka kata bendanya di sini juga singular atau tunggal ya. Oke, selanjutnya kita menyusun kalimat ya, menggunakan kata yang tepat dalam susunan yang tepat juga. Contohnya di sini bisa dilihat adalah Jack is not a gardener. Oke, kira-kira for number 1, kalimat yang tepatnya apa? She isn't my sister. She isn't My sister. She isn't my sister. Betul. Number 2. That isn't her car. Yeah, that isn't her car. Number 3. I am not 35 years old. I am not 35 years old. Number 4. We aren't Spanish. We aren't Spanish. Number 5. Cat isn't a pet. Yeah, cat is not atau isn't a pet. Selanjutnya masih ada latihan ya, kita mengisi yang kosong ini dengan negative sentence ya. Contohnya di sini adalah karena subjeknya terdiri dari it itu kan tunggal ya. Maka di sini bisa menggunakan to be-nya is dan ditambahkan negative sentence-nya not. Jadi ini bisa dibaca it is not 11 o'clock atau bisa juga dibaca it isn't 11 o'clock. For number 1, kira-kira apa jawabannya? He isn't in the office. He isn't in the office. Number 2. She isn't a businesswoman. Businesswoman. Diulang. She is not a businesswoman. Yes, she isn't a businesswoman. Number 3. I am not 80 years old. Nah, 18 ya di sini. 18. Kalau 80 itu 80. Jadi N-nya tuh tin-nya di belakang tuh harus jelas ya. 18. 18. Ini artinya 18. Kalau misalnya kamu bilang tadi 80 itu artinya 80.
Kemarin kita udah belajar tentang angka kan? Ya, Miss. Ya. Jadi harus jelas. Jadi kalau tin itu tin apa belasnya itu 18 di belakang ini harus jelas. Tapi kalau 80 depan itu harus jelas ya. 18. 18. Diulang Kak. I am not 18 years old. Ya, number 4. This isn't a snake. Ya, number 5. We aren't artists. Ya, number 6. You aren't at work. Number 7. Dexter isn't a cat. Ya. Oke, lanjut kita masuk ke listening section. Kita akan mendengarkan audio dan kemudian kita akan menomori ya gambar-gambar ini sesuai dengan urutannya saat akan mendengarkan deskripsi ya dalam listening section. My name's Mark, and I'm 35 years old. I'm not a doctor. I'm a vet. It's a great job because I work with animals every day. Ya, apa nih Kak jawabannya? B. Itu contoh ya. B for number 1. What is his profession? Pekerjaan dia apa? Dokter hewan. Is a vet ya. He works with animals. Bekerja dengan hewan. Oke, lanjut for number 1. My name's Mark, and I'm 35 years old. I'm not a doctor. I'm a vet. Oh, ini tadi It's udah. a great ya. job because I work with Number 2. I'm Elsa, and I'm 70 years old. I've got 8 grandchildren, and they visit me every week. I read stories to them, but I'm not a writer. I'm an artist. Oke. Yang mana nih? Gambarnya? Which picture? Which picture? D. D ya. D. Jadi ini she is a grandmother ya. Cucu. Apa? Nenek ya. How many grandchildren does she have? Ada berapa cucunya? Yeah. Berapa? 8. 8? 7 ya? 7 grandchildren. Oke, lanjut. For number 3. My name's Josh, and I'm a police officer. I live and work in Canada, but I'm not Canadian. I'm from the U.S. Oke, kira-kira apa, Kak? Which one is for number? A. Ya, A. Jadi, what is his profession? Police office. Police officers. Okay, next. Yeah. My Number 4. name is Alain, and I am a farmer in France. I am not married. I live by myself on my farm. Which one? E. Yes, correct. I'm from Spain, and I'm called Nuria. During the day, I'm a waitress, and I work in a restaurant. But I'm not a waitress in the evenings. I'm an actor in the evenings. Okay, which one? From all the pictures, which one? C. Yeah. What does she do? Apa nih pekerjaannya? Waiters. She is a waiters. Okay. Kemudian kita masih melanjutkan bentuk pendek dari kalimat negatif. Jadi you di sini you are not, itu bisa dipendekkan tadi seperti yang udah aku sampaikan ya.
You are not itu bisa dipendekkan ya menjadi you're not atau you aren't. You're not juga bisa, you are not a doctor atau you aren't a doctor. Ya. Further examples-nya negative short forms boleh dibaca Kak? I am not a teacher. Mm-mm. I am not a teacher. Ya, untuk I am itu nggak bisa ya menggunakan disingkat menjadi I'm gitu nggak ada. Jadi tetap dipendekkan menjadi I am aja. I'm not. Not-nya tetap. Itu contoh pemendekan untuk I am not. I'm not a teacher. Oke, lanjut. He is not a farmer. He is not a farmer. Ya, Farmer. he isn't a farmer. Lanjut. She is not American. She's not American. Isn't American. Ya, lanjut. It is not a pencil. It's not a pencil. It isn't a pencil. Yes. Next. We are not waiters. 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 We're not waiters. We aren't waiters. Ya. Next. They are not British. They're not British. They aren't British. Ya. Itu ya tadi contoh-contoh untuk negative short form. Nah, selanjutnya kita ada latihan ya, menyusun kalimat ini sesuai dengan dan membetulkan kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Ya, di sini Louis aren't Hailey's uncle. Nah, yang kata yang ditebalkan ini yang berwarna kuning atau oranye ini ya, ini salah. Kenapa salah? Karena Louis itu kan subjek tunggal. Jadi harusnya di sini kata kerjanya atau verbnya atau to be-nya itu harus menggunakan to be tunggal juga. Nah, to be tunggalnya itu apa? Ya, isn't. Jadi is kan ditambah not menjadi isn't. Jadi yang benar adalah Louis isn't Hailey's uncle. Ya. For number 1, kira-kira jawabannya apa nih yang benar? It isn't 10 o'clock in the morning. Ya, it isn't 10 o'clock in the morning. Number 2, You aren't 35 years old. ya, you aren't 35 years old. Number 3, I am not Australian. I am not Australian. Number 4, My brother isn't married. my brother isn't married. Number 5, Tom and Angela aren't construction workers. construction worker. U-nya dibaca A ya. Construction workers. Construction workers. Ya, sampai sini udah paham ya untuk penggunaan negative form ya. Miss. Oke, selanjutnya ini membaca ya blok di sini di sebelah kanan dan menjawab pertanyaan berdasarkan artikel atau blok di sini. Coba dibaca Kak, mulai dari judulnya sampai ini ya, my life, blog, about me, terus apa nih selanjutnya di bawah. My life blog. Mm-mm. About me, my name is Francois. Francois, bahasa Prancis ya, nama dalam bahasa Prancis. Francois. My name is Francois and I am 35 years old. Mm-hmm. Friends, but I'm not from France. I am from Quebec. Ya, I am married to a man called Henry. call. I am married to a man called Henry. Ya, He speaks English, but he isn't from North America and he isn't from Britain. Britain. He is from New Zealand. We don't live in Quebec or New Zealand. We live in Ohio, USA. USA. USA.
We are graduate students there. Students. Student Ya, there. graduate ini baca D-nya itu dibaca J ya. Jadi graduate. Student there. Graduate. Students there. Nah, dari ini ya tentang blog di sini ya. Kira-kira udah tahu belum artinya dalam bahasa Indonesia apa? Sedikit, Miss. Ya, boleh di-translate dalam bahasa Indonesia. Nama saya Francois. Francois dan saya berumur 35 tahun. Saya berbahasa Prancis, Ya, tapi saya bukan dari Prancis. ya. Saya dari Quebec. Ya, Quebec. Saya menikah dengan laki-laki bernama Henry. Dia berbahasa Inggris, tapi Ya. dia bukan dari Amerika Selatan. North apa? North. North Utara ya. Utara. Amerika Utara. Dan dia juga bukan dari Britain. Britain dari mana? I don't know, Miss. Inggris. Inggris. Dan dia juga bukan dari Inggris. Dia dari New Zealand. Kami tidak tinggal di Quebec atau New Zealand. Kami tinggal di Ohio, Amerika ya, Miss? Amerika. Kami Graduate students apa? mahasiswa baru lulus. Ya, jadi alumni bisa dibilang ya. Kami adalah murid yang baru lulus di sana. Itu alumni. Ya, gitu ya. Jadi nama saya Francois, saya berusia 35 tahun, saya berbicara bahasa Prancis, tapi saya bukan berasal dari Prancis, saya berasal dari Quebec. Saya menikah dengan seorang laki-laki bernama Henry. Dia berbicara bahasa Inggris, tapi dia bukan dari Amerika Utara dan dia berasal dari New Zealand. Kami tidak tinggal di Quebec atau New Zealand. Kami tinggal di Ohio, Amerika. Dan kami adalah murid lulusan dari sana. Jadi New Zealand, dia bacanya kan Z gitu ya. New Zealand. Oke. Menjawab pertanyaan di sebelah kiri, ya. Francois is 33 years old. Jadi yang benar adalah 35 kan? Jadi di sini false. For number 1. False. He isn't from the USA. The true one, yeah, the correct one apa? From Quebec. Yeah, she's from Quebec. Yeah, for number 2, she speaks French. Is it true or false? True. True, yeah. Number 3, she is French. False. False. Okay, which one is the correct sentence? She is Quebec. She is Quebec. Yes, she is from Quebec. Number 4, her husband speaks English. Is it true or false? True. True. Okay. And then number 5, her husband is British. Is it true or false? False. False. Which one the correct one? The correct one is
From New Zealand. Yeah, her husband is from New Zealand. Number 6, they live in the USA. True. Yeah, true. Yeah, they live in Ohio, USA. Number 7, her husband isn't a student. True. True ya, because hus- they are a graduate student. Ya. Nah, jadi kalau menggunakan menggunakan negative form itu jadi seperti ini ya, I am not at work. Nah, ini dimulai dengan kata ganti. Kata ganti itu kan ada seperti ini ya, contohnya adalah I, you, he, they. Nah, kemudian kita harus menentukan atau memilih ya bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya itu disesuaikan lagi dengan subjeknya masing-masing. Apakah mau pakai I'm not, aren't, atau isn't. Nah, kemudian ini diselesaikan dengan kata benda atau frasa. Ya. Kalau kata benda itu kan at work. Ya, tired itu kata benda. Tapi kalau frasa itu 24 years old, itu termasuk frasa. Frasa itu terdiri dari beberapa kata. Ya, tapi ada maknanya. Ya. Jadi seperti ini. Oke, kita masuk ke more negatif lagi, ke bentuk negatif lagi yang lainnya. Jadi kita di sini bisa menggunakan do not atau does not ya sebelum kata kerja dalam bahasa Inggris untuk membentuk kalimat negatif. Nah, ini biasanya disingkat ya, disingkat menjadi don't atau doesn't. Okay. Contohnya adalah I work outside. Bentuk positifnya. Maka kalau bentuk negatifnya ditambahkan not atau do not. Karena I di sini maka menggunakan do. Jadi yang pakai does itu adalah he, she, it. Ya. Jadi sisanya I, we, you, they itu menggunakan do not. Ya, jadi contohnya untuk I work outside adalah I do not work outside. Ya. Jadi I do not work outside kan sama aja dengan I work inside. Aku, kalau di sini kan kalimat positifnya aku bekerja di luar ya di sini. Kalau dirubah menjadi kalimat negatif, maka aku tidak bekerja di luar gedung gitu, outside. Jadi artinya kan sama aja, aku bekerja di dalam gedung. Ya. Kemudian he works inside. Nah, ini balik lagi kenapa pakai S, karena ini termasuk simple present. Ya. Jadi kalau simple present artinya dia selalu bekerja di dalam gedung. Ya. Karena untuk penggunaan S ini hanya untuk kata ganti ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. Dan hanya untuk kalimat positif. Jadi ketika kalimat negatif di sini, bentuknya kembali ke bentuk pertama ya, tanpa S. He does not work inside. Yang artinya sama aja. Dia tidak bekerja di dalam gedung. Artinya kan sama aja dia bekerja di luar gedung. He works outside. Oke, for further examples dalam present simple negatif, boleh dibaca Kavita dari sini. You do not have a laptop. You do not have a laptop. Diulang. You do not have a laptop. Do. Jadi do ya, bukan do not. Do not. Bukan do not, tapi do not. You do not have a laptop. Ya, selanjutnya. He does not live in Los Angeles. Ya, selanjutnya. We do not start work at 8 a.m. Ya, next. The house does not have a backyard. The house. Coba diulang. The house does not have a backyard. Ya, betul ya. Nah, untuk pembentukannya, bagaimana cara membentuk present simple negatif? Ya, di sini adalah subjeknya ya. Kalau subjeknya I, you, we, dan they, maka kita bisa menambahkan do not. The do sebenarnya, kalau kalimat negatif maka ditambahkan not.
Nah, kemudian base formnya adalah work. Maka rest of sentence-nya adalah outside. Jadi kalau dibaca, I do not work outside. Nah, kalau untuk kalimat negatif, maka base formnya kan memang harus kembali ke bentuk pertama. Jadi tidak perlu pakai S. Jadi he, subjeknya he, she, dan it. Ini pasti menggunakan does not. Ya, maka di sini kita bisa tambahkan base formnya dan rest of sentence-nya. Jadi he does not work outside. Sampai sini udah paham belum, Kak? Untuk perbedaan yang tadi, Miss, kapan bisa dipakai yang do not sama does not, sama yang are not, is not. Yang mana? Oh, ya ini kan untuk present simple. Ya. Kalau yang pakai tadi yang ada to be itu, ini tuh bukan termasuk present simple. Karena present simple itu kan bentuknya seperti ini ya, sebentar. Kalau present simple itu susunan katanya terdiri dari subjek ditambah verb one ikuti dengan bentuk es atau s atau es ya baru objek. Nah, di sini kan tidak ada to be kan. Nah, bentar. Jadi ini aku mau tambahin ya. Di sini ya subjek verb one. Nah, verb one yang kamu ketahui itu kan verb one yang sifatnya aktif kan. Misalnya play. Ya. Play itu kan bermain. Nah, di sini artinya bisa ditambahkan see. He plays kan itu bentuk positifnya. She plays soccer ya atau football. Football. Jadi she plays football artinya kan dia bermain sepak bola. Dia perempuan bermain sepak bola. Ini kalimat positif. Kalau dirubah menjadi kalimat negatif, maka she doesn't atau disingkat ya does not play football. Ya. Seperti ini, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak ada kata kerjanya itu tidak berbentuk aktivitas ya seperti play, read kayak gitu-gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan to be yang ini ya. To be atau kata kerja yang bentuknya to be. Jadi she isn't gitu ya. She is misalnya she is a doctor. Ini kalimat positifnya. Simple present masih. Jadi kalau kalimat negatifnya maka she isn't a doctor. Jadi di sini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sini menggunakan kata kerja yang sifat aktivitas, maka tidak perlu lagi pakai kata kerja yang sifatnya to be. Jadi kalau udah ada kata kerja yang sifatnya aktivitas, tidak perlu lagi menggunakan kata kerja to be. Yang to be itu is, am, dan are. Tapi kalau tidak ada kata kerja yang sifatnya aktivitas, baru bisa menggunakan kata kerja yang sifatnya to be. Seperti is, am, dan are. Baik, sini udah paham belum? Ya, Miss. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan atau latihan menggunakan does not atau do not. Jadi mengisi yang kosong di sini ya, kata yang kosong di sini dengan menggunakan do not atau does not. Contohnya adalah she does not go to the gym on Thursdays. For question number 1, kira-kira diisi dengan do not atau does not? Do not. Coba dibacain complete sentence. I do not read the papers on Saturday. Papers. Yeah, I do not read the papers on Saturday. Number 2. The dog does not eat fish. Yeah, number 3. They do not go to the theater often. Often. Jadi T-nya nggak dibaca atau T-nya silence. Often. They
They They do not go to the theater often. ya, number 4. Ben and I do not live on a farm now. Ya, number 5. Deo does not cycle to work. Cycle Cycle. to work. Number 6. You do not work at Fabio's cafe. Number 7. Claire does not watch TV in the evening. Claire. Claire does not watch TV in the evening. Number 8. We do not play football at home. Number 9. Pierre Pierre. does not wake up before noon. Ya, jadi Pierre ini nama Prancis ya. Pierre, jadi R-nya itu mesti jelas. Pierre does not wake up before noon. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke listening ya, audio dan menjawab pertanyaan berdasarkan audio tersebut. Jadi nanti kamu akan mendengarkan ya, si Frank ini sedang menceritakan tentang daily dan weekly routines-nya ya. Hi, my name's Frank, and I'm 25 years old. I work in a store on Queen Street. It's in the middle of town, near the train station. I get up early every day. I don't get up at 5 a.m. or anything. No, I get up at 7 during the week and at 9 on the weekends. I have lunch at 1 every day, and I usually buy a sandwich from the cafe next to my work. I go swimming 3 times a week. I always go on Mondays, Thursdays, and Saturdays. I go in the evening after work. Another thing I do in the evening is watch TV, but I don't watch it every night. Oke, udah dapat Kak? Number 1, Frank gets up at 5 a.m. False. Ya, jadi yang benar adalah Frank bangunnya jam berapa? 7 a.m. 7 a.m. Ya. Number 2. True. Frank has at 1 p.m. every day. Number 3. True. Number 3. Go swimming on Wednesday evening? False. Ya, false. Jadi dia pergi berenangnya setiap hari apa tuh? Not on Wednesday ya, maybe on Friday, apa? Dengar nggak tadi? Dapat nggak? 3 kali seminggu. Ya, three times a week. Number 4. False. False. Ya, yang benar apa? Friend does not watches TV every night. Watches. Ya, watches. Watches. Ya. Selanjutnya ini adalah penggunaan contracted negatif. Ya, jadi di sini disingkat. Dalam bahasa Inggris, do not dan does not itu lebih sering diucapkannya disingkat ya, menjadi dari do not itu menjadi don't, dari does not itu menjadi doesn't. Ini untuk kalimat negatif. Coba dibaca nih Kak, further examples-nya. You don't play soccer. We don't want that cake. Ya, we don't want that cake. We don't want that cake. Number ini, yang ini. He doesn't speak English. This one. He doesn't
live near here. Ya, he doesn't live near here. Oke, untuk yang ini akan menjadi homework ya. Yang ini aja. 1, 2. Itu aja 2 ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Kak? Itu Miss yang awal tadi yang pakai S. Oh, yang pakai S dan yang penggunaan pakai S dan tidak pakai S ya. Ya, jadi kalau penggunaan pakai S itu artinya diulang ya, yang sifatnya kebiasaan atau dilakukan berulang kali. Itu untuk yang si he it Miss Ya, untuk she it pakai S. ya pakai S. Jadi kalau untuk di luar dari she it tidak perlu pakai S. Misalnya kamu punya kebiasaan bangun pagi jam 5 pagi. Ya kalau misalnya kebiasaan kan pasti bangunnya selalu jam 5 pagi kan. Nggak pernah terlambat, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih gitu, selalu jam 5. Itu yang namanya kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan misalnya I get up, ya itu kalau pakai I jadi kan nggak perlu ya pakai S lagi. Atau misalnya she gets up, ya baru pakai S. Contohnya di sini. Kalau kan untuk subjek she he it ya. She gets up at 5 a.m. Misalnya gitu. Untuk tadi Miss apa yang homework kemarin kata Miss tadi kalau dia pakai Saturdays dia tambah S juga. Padahal dia nggak pakai si he it. Kalau nggak pakai si he it nggak usah pakai S. Oh, jadi maksudnya yang untuk S di belakang kata itu ya? Ya, misalnya kayak Tuesday, ya kan? Iya, di homework 14.5 tadi, Miss. Ya, jadi di sini artinya adalah dilakukan tuh setiap hari Selasa, misalnya homework ya. Tapi tak, bentar aku buka homework yang kemarin. Ya, Sharon. Jadi yang tetap ya. Jadi yang pakai S untuk kata kerjanya, ya kalau dicontoh soal yang kemarin kan Sharon wakes up at kayak gini ya. Sharon wakes up at 5 a.m. on Mondays, ya kan? Gini kan? Nah, jadi di sini karena Sharon itu kan kata gantinya adalah she. Jadi kata kerjanya harus ditambahkan S. Nah, ini S di sini artinya pengulangan kejadian apa? Dia ya si Sharon ini bangunnya jam 5 pagi tiap hari Senin. Gitu. Jadi karena di sini ya Sharon, maka di sini harus pakai S. Ya, ini simple present tense dan di sini ada S-nya juga artinya bahwa aktivitasnya ini dilakukan pada tiap hari Senin. Jadi nggak usah lagi digunakan every. Kan biasanya every Monday kan. Jadi nggak pakai S. Nah ini benar. Tapi kalau misalnya ditambahin ini pakai gini nggak perlu lagi ya. Jadi nggak perlu lagi pakai every. Jadi cuma sampai ini. Sharon wakes up at 5 a.m. on Monday. Berarti kalau pakai you nggak pakai S kan, Miss? Yang nggak pakai S cuma di kata kerjanya. Tapi yang ininya tetap. Saya, Miss. Ya. Sampai sini ada lagi yang mau tanyain mungkin tentang homeworknya? Itu aja, Miss. Oke, itu aja ya. Jadi di sini homeworknya ini menggunakan do not sama does not ya. Sama doesn't. Terus di sini membetulkan kalimat yang salah. Di sini ada contohnya, nanti bisa dibaca lagi ya. Ya, Miss. Oke, thank you for joining, Kak Vita.
See you on another session ya. Nanti aku capture ini ke grup. Ya, Miss. Thank you so much. Have a great day. See you and bye-bye.